Seorang pria bernama Michael terbangun di tengah gurun tanpa mengetahui asbab dan musabab bagaimana dirinya bisa berada di sana. Hanya sedikit ingatan yang terlintas dalam pikiran Michael tentang kehidupan lamanya di New York. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dan gonggongan anjing. Lalu tampak lelaki tua sedang melarikan diri dari gerombolan orang bersenjata. Michael berlari berusaha menyelamatkan si pria tua itu dan membawanya ke dalam sebuah gua. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh si pria tua tersebut, yaitu beritahu 554 kalau dirinya sekarang sudah berhasil lolos. Sayang seribu sayang, si pria tua yang sekarat itu tidak berhasil selamat alias meninggal dunia. Michael segera menguburkan mayat si pria tua dan tak lama kemudian ia melihat cahaya dari kejauhan lalu mengikutinya hingga tibalah dia ke sebuah kota kecil. Sampai di sana, Michael menghentikan taksi dan meminta kepada sopir untuk mengantarnya ke stasiun kereta. Sopir taksi yang mendengar permintaan Michael merasa kebingungan. Kemudian dia menjelaskan kalau ini adalah The Village. Di sini tidak ada perjalanan jarak jauh, hanya perjalanan jarak dekat saja. Michael panik dan langsung melompat dari taksi. Hey, you crazy? Ya, merasa panik dan sangat membutuhkan pertolongan. Tujuan Michael selanjutnya adalah tempat ramai, di mana lagi kalau bukan di klub malam. Dia pun masuk ke sana dan meminta bantuan kepada seorang wanita. Sayang, wanita tersebut tidak mengerti apa yang dikatakan Michael. Belum sempat mengobrol panjang lebar, suara gonggongan anjing kembali terdengar. Michael berlari keluar dan kembali masuk ke dalam taksi. Si pengemudi taksi memperkenalkan dirinya sebagai 147. Michael meminta kepada 147 untuk membawanya ke 554. Tak usah heran, semua nama penduduk di The Village menggunakan angka bukan kata. Singkat cerita, Michael bertemu dengan 554 yang merupakan seorang pelayan dan menceritakan tentang apa saja yang sudah dialami, termasuk pertemuannya dengan seorang pria tua di gurun pasir. 554 mendengar dan menyimpulkan cerita tersebut bahwa pria yang dijumpai Michael di gurun adalah 93, orang tua pemabuk yang berbicara tentang hal-hal gila dan tidak masuk akal. Lagi-lagi Michael mendengar suara anjing dan ia pun pergi dari sana. Bahkan Michael nekat sampai memecahkan kaca jendela. Michael terbangun dan berada di rumah sakit. Dokter yang merawatnya adalah 313, wanita yang pernah ia jumpai di klub malam. Ketika kondisi Michael sudah jauh lebih baik, dia dibawa menemui dua pria dengan gaya khas setelan jas putih. Dua memanggil Michael dengan sebutan 6 dan bertanya tentang 93. Michael menjawab semua pertanyaan dari dua, lalu kemudian ia mengutarakan keinginan bahwa dirinya sangat ingin pulang ke New York. Dua menjelaskan tidak ada New York, yang ada hanya The Village. Di sini kamu bukanlah seorang tahanan, melainkan orang bebas. Michael diberikan kartu identitas baru, kemudian dia pergi ke apartemen 6. Bentuknya sama persis seperti tempat tinggalnya di New York. Michael berjalan sambil melihat area sekitar. Tak lama kemudian muncul 313 yang mengajak dirinya berbincang-bincang, namun diabaikan oleh pria yang sedang merasa bingung tersebut. Dari kejauhan, Michael melihat dua menara. Ia pun memutuskan untuk mencuri taksi milik 147 dan pergi ke gurun. Anehnya, semakin jauh dia berjalan, gurun tersebut seolah seperti tidak ada ujungnya. Michael terbawa pada kenangan masa lalu di sebuah restoran di New York. So if you want my advice, get off your butt and walk. Di gurun, 313 menemukan Michael dalam keadaan pingsan dan membawanya masuk ke mobil. Masuk ke The Village, Michael pergi ke apartemen 93 dan menemukan gambar tersembunyi di dalam botol. Dua datang dan kembali bertanya tentang 93, tapi Michael bersikeras dia ingin keluar dari The Village. Dua mengatakan tidak ada jalan keluar. Michael pun pergi dari apartemen. Kemudian Michael membuka gambar yang tadi dia temukan dari dalam botol. Ia melihat gambar Big Ben London.
Muncul spekulasi opini dalam benak Michael, kemungkinan besar 93 dibunuh karena pria tua itu tahu tentang sesuatu dari dunia luar atau bahkan mungkin jalan keluar dari The Village. Michael kembali bertemu dengan 554 dan bertanya tentang gambar milik 93. Menurut penjelasan 554, gambar tersebut diklaim oleh 93 berasal dari kehidupan yang lain sebelum The Village. Sementara itu, siaran publik mengumumkan 93 ditemukan tewas di gurun. Michael kembali mencari 554 dan meyakinkan wanita itu agar mau berbagi informasi dengannya. Sebenarnya, 554 juga punya penglihatan seperti 93. Ia pernah melihat patung Liberty, sementara itu beberapa warga The Village lainnya juga punya penglihatan serupa dengan dirinya dan 93. Entah itu berupa mimpi atau hanya sekilas ingatan saja. Adegan berpindah ke rumah 2, pria tua itu memberikan sejumlah obat untuk istrinya yang sedang tidur. Anaknya yang bernama 1112 muncul dan merasa heran mengapa 6 percaya ada tempat lain selain The Village. Malam harinya, Michael mendatangi kuburan kosong tempat 93 dan orang-orang lainnya dikebumikan. 313 mendekatinya dan Michael mulai bercerita tentang kekasihnya yang bernama Lucy. Singkat cerita, pagi harinya Michael datang ke acara pemakaman 93 dan memberitahu semua orang kalau pria tua yang baru saja wafat itu sudah menemukan jalan keluar dari The Village. Dua yang mendengar hal tersebut segera mengusirnya. Setelah dari sana, Michael pergi ke restoran tempat 554 bekerja dan saat Michael pingsan antara sadar dan tidak sadar, ia melihat berbagai macam wajah yang menawarkan kesaksian tentang The Village dan dunia luar. Tak lama kemudian, Michael terbangun dan memeriksa kondisi 554 yang sekarat akibat ledakan. Michael mengatakan, dalam penglihatannya, 93 menyuruhnya dan 554 untuk mengikuti arah menara sebelum tim evakuasi datang membawa mereka. Sayangnya, nyawa 554 tidak terselamatkan. Pelayan restoran itu tewas. 313 memberitahu kepada Michael untuk menjauh dari 554 serta semua hal tentang cara keluar dari The Village dan kota lain di luar sana agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti ledakan yang baru saja terjadi. Michael bergegas pergi ke rumah 2 dan berteriak, "Aku akan menemukan jalan keluar dari tempat ini." Setelah dari sana, Michael berlari di tengah gurun mengikuti arah menuju ke lokasi menara yang dimaksud oleh 93. Tiba-tiba saja, pria itu ditangkap oleh bola putih yang disebut Rover. Berjam-jam telah berlalu, Michael berbaring tak sadarkan diri di gurun yang tandus. Dia bermimpi pergi ke apartemen dengan Lucy. Selain itu, Michael juga teringat kembali dengan kenangan masa remajanya sedang berada di pantai dengan seorang lelaki sebaya, entah teman atau saudaranya. Setelah siuman, Michael dibawa oleh seorang pria ke rumah 2. 2 mengklaim pria yang menyelamatkannya itu 16 yang tidak lain adalah saudara kandungnya. Mendengar kisah tersebut, Michael menyangkalnya, tapi 16 menunjukkan sebuah barang bukti berupa foto mereka ketika masih remaja. Bukti lainnya dibeberkan oleh 16 kalau di lengan Michael ada goresan luka. Setelah dari sana, 16 membawa Michael ke rumahnya dan memperkenalkan kepada keluarga. Seolah seperti tidak ada yang ganjil, keluarga 16 begitu hangat menyapa Michael layaknya saudara. Michael sekarang sudah mendapatkan pekerjaan sebagai supir bus pariwisata. Michael mengemudikan bus ke padang pasir sambil memperhatikan seorang penumpang yang terus mengedipkan mata ke arahnya. Tiba-tiba dia melihat ada jangkar di tengah hamparan gurun pasir. Dia memeriksa benda tersebut, namun 16 mengatakan kalau itu hanyalah sesuatu yang tidak ada arti apapun. Kemudian 16 membawa Michael pergi dari sana. Bayangan Michael tentang laut dan masa remajanya terus menghantui pria yang tengah dilanda rasa bingung tersebut. Michael yakin betul semua yang dilihat itu terasa sangat familiar. Kemudian Michael bertemu dengan 313 untuk makan malam dan bercerita tentang semua keganjilan yang sedang dia rasakan. Michael juga terus memikirkan tentang Lucy.
Hari-hari berlalu, Michael masih menekuni pekerjaannya sebagai supir bus pariwisata. Merasa terjebak dalam sebuah rutinitas, suatu sore ia berhenti di rumah 2 dan ada sebuah informasi kalau 16 beserta keluarganya memenangkan perjalanan liburan ke resort. Sepulang kerja, Michael pergi menemui 313 dan menemukan wanita itu mencuri gambar dari laci. 313 meminta maaf dan mengakui dia menyukai gambar tersebut. Permintaan maaf tersebut sungguh-sungguh dia ucapkan karena 313 tidak ingin kehilangan Michael sebagai sahabatnya. Perkataan itu membawa Michael teringat dengan kenangan masa lalunya bersama Lucy. Lucy bertanya tentang profesi yang digeluti Michael, kemudian pria itu menjawab kalau dirinya bekerja di sebuah perusahaan yang mengamati semua rekaman CCTV dan mengumpulkan data semua orang. Pekerjaan yang sangat aneh dan penuh misteri. Adegan berpindah ke kediaman 2 anak sematawayangnya. 1112 bertanya kepada sang ayah tentang masa kecilnya karena dia sendiri tidak bisa mengingat kenangan tersebut. 2 menjawab, semua ingatan itu bisa berubah-ubah dan yang terpenting, 1112 tidak boleh meragukan keluarganya. Di malam yang sama, Michael bermimpi tentang saudaranya masuk ke dalam lautan. Keesokan harinya, Michael bertemu 313 di stasiun dan mengatakan kalau dirinya merasakan koneksi yang aneh di suatu tempat. Dia pun mencocokkan sebuah kenangan dengan tempat di mana ia berada sekarang. Alhasil, Michael menemukan sebuah kotak tua dari bawah pasir. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah foto dan catatan kecil, ditandatangani dengan nama 6. Berdasarkan temuan tersebut, 313 menganggap The Village ini nyata. Namun Michael bersikeras kalau semua ini hanya sebuah tipuan. Setelah dari sana, Michael bertemu dengan wanita yang mengedipkan mata kepadanya beberapa hari yang lalu. Wanita tersebut mengungkapkan alasannya ikut dengan bus pariwisata karena pernah suatu hari dirinya mendengar suara deburan ombak. Michael meminta 147 untuk membawa mereka ke padang pasir. Mereka tidak sadar kalau 2 sedang memantau gerak-gerik. Dari kejauhan, Michael melihat menara tapi sama sekali tidak mendengar suara deburan ombak yang dimaksud oleh si wanita tersebut. Singkat cerita, Michael teringat akan janjinya membawa 16 untuk pergi liburan ke resort. Dia segera meminta 147 untuk mengantarnya kembali ke kota. Michael mengemudikan bus dan membawa 16 ke resort. Ketika menyeberangi gurun, Michael kembali melihat menara dan ia pun mulai berhalusinasi kalau 2 sedang berada di belakangnya. Panggilan dari 16 membuat Michael sadar dari kondisi halusinasi yang sedang dialami. Michael meminta maaf kepada 16 atas semua tingkah anehnya. 16 sendiri membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan kalau dirinya bukanlah saudara Michael. Michael terpana mendengar pengakuan tersebut. 16 mengatakan kalau dirinya terpaksa mengaku sebagai saudara Michael karena suruhan dari sekelompok orang. Singkat kisah, mereka tiba di resort, sementara anggota keluarga lainnya bersenang-senang. 16 berbicara empat mata dengan Michael. Secara garis besar, ada rahasia penting yang sengaja ditutupi dari para penghuni The Village. Petinggi atau orang yang memimpin The Village punya banyak mata yang mengawasi segala bentuk gerak-gerik dari para penghuninya. 16 membuat kesalahan besar dengan mengatakan suatu fakta kalau dirinya bukan saudara Michael. 16 tampak begitu ketakutan. Kemudian 16 Michael dan wanita yang mengedipkan mata tadi pergi ke gurun. Mereka mencari dari mana asal suara deru ombak. Dan ya, akhirnya ketiga orang ini berhasil menemukan lautan. I'm only just getting started.
Michael mengajak 313 ke laut untuk menyaksikan apa yang baru saja dia lihat tadi. Tapi sayangnya di sana sudah tidak ada apa-apa. Selain itu, Michael menemukan diri dalam keadaan terikat dan di sana ada dua yang melihat sekaligus mendengar celotehannya tentang laut. Miris, kondisi Michael diikat seperti pasien rumah sakit jiwa. 6 alias Michael terbangun di sebuah bangunan tua di gurun pasir. Seorang pria bernama 909 menjemput Michael menggunakan truknya sembari mengingatkan area ini bukanlah tempat yang aman. Sementara itu, kenangan tentang Lucy masih terus saja muncul di benak Michael. Sedangkan 313 mulai bermimpi dan menggambarkan apa yang dilihatnya. Akhirnya, 6 tiba di lapangan golf untuk bertemu dua. Pria tua berseragam putih itu menjelaskan kalau 909 adalah mata-matanya di The Village. Tugas mata-mata di The Village cukup unik, yaitu melaporkan siapa saja warga yang memimpikan tempat lain. Dua memberikan pekerjaan baru kepada Michael, yaitu menjadi mata-mata. Pekerjaan itu pun diterima oleh Michael, meski sebenarnya tugas tersebut adalah sebuah trik jebakan. Misi pertama Michael adalah memantau seorang guru sejarah. Untuk memuluskan penyamarannya, Michael sekarang bekerja sebagai seorang guru di sekolah. Selama kelas sejarah, Michael mengetahui bahwa tidak pernah ada warga yang menggunakan nama 1. Yang tertinggi adalah 2, karena itu merupakan sebuah konsep kerendahan hati. Begitu kata si guru sejarah. Pada saat jam istirahat, Michael mengajak guru sejarah itu berbicara tentang mimpi-mimpi aneh yang pernah ia alami. Namun guru sejarah itu menyangkal pernah bermimpi tentang hal yang dimaksud, entah itu dunia luar dan lain sebagainya. Setelah itu, Michael pergi menikmati kopi bersama 313. Kemudian dia bertanya, apakah ada orang di The Village yang hidup dalam ketakutan? Wanita itu menyangkalnya, namun dari gerak-geriknya terlihat sangat jelas. 313 sangat gugup, seperti ada yang ditutupi. 313 mengatakan kalau Michael ingin selamat, ia harus berhenti mengikuti. Jika tidak, maka akan ada sanksi tegas dari pemimpin The Village. 909 dan Michael terus memantau gurun pada siang dan malam hari. Akan tetapi tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan keanehan terhadap pria tersebut. Suatu malam, 909 dan Michael melihat si guru sejarah menggantung handuk di luar. Hal itu dianggap oleh 909 sebagai sebuah sinyal kode. Kemudian Michael dan 909 naik ke atas atap dan memasang kamera pengawas berukuran kecil untuk memata-matainya. 909 menyuruh Michael untuk mengambil kopi di dalam mobil. Tidak sengaja Michael menemukan sebuah catatan yang bertuliskan kalau dirinya akan menjadi target misi 909 berikutnya. Selain itu, 313 juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Michael kembali ke atap. Kebetulan telepon 909 berdering. Hal tersebut membuat guru sejarah mengetahui bahwa dirinya saat ini sedang dalam pengawasan. Alhasil, keesokan harinya, 147 bermain dengan putrinya dan memperhatikan lubang besar di halaman rumah mereka. Sementara itu, Michael menemukan kamera pengawas di atap rumah 313. Pada saat yang sama, Dua juga menemukan kamera pengawas di kebun rumahnya. Dua langsung bertanya kepada 909 apakah anaknya selama ini bergaul dengan Michael, karena belakangan ini 1112 bertingkah aneh. 909 menjawab tidak. Malam harinya, 6 mengikuti 909 ke bar dan menemukan 1112 juga ada di sana. Sepertinya ada rahasia antara 909 dan 1112. Keesokan paginya, Dua memberi tugas baru kepada 6. Dia harus memata-matai 909. Setelah itu, Michael pergi menemui 313 dan memperingatkannya soal kamera tersembunyi yang ada di rumahnya. Tanpa banyak kata, 313 langsung menunjukkan
906 dan 909 sedang berada di atap rumah. Tidak diketahui siapa yang mengirimkan foto tersebut kepada 313, namun dari mimik wajah 313 tampak ia begitu kecewa seolah dikhianati oleh teman baiknya tersebut. Setelah itu, 6 pergi menemui 909 dan menemukan kalau 1112 punya hubungan spesial dengan mata-mata kepercayaan dua tersebut. Michael hanya meminta kepada 909 agar menonaktifkan semua kamera pengawas yang ada di rumah 313. Kalau tidak mau hubungan terlarang mereka diketahui oleh banyak orang termasuk dua. Singkat cerita, 1112 pulang ke rumahnya. Alangkah terkejutnya dia ketika tahu dua sudah mengetahui hubungannya dengan 909. 909 rencananya akan dikirim ke rumah terapi atau klinik psikolog untuk dihipnotis agar memberitahu semua rahasia yang diketahui, termasuk rahasia milik 1112. Mendengar hal tersebut, 1112 tidak punya pilihan lain daripada rahasianya bocor. Ia langsung mendatangi rumah 909 dan sementara itu, 6 melihat 313 dibawa oleh sekelompok orang ke dalam mobil van hitam. Karena putus asa, ia pun pergi ke rumah 909 untuk meminta bantuan. Naas, tubuh 909 sudah bersimbah darah dan dalam keadaan sekarat. Sebelum meninggal dunia, 909 bertanya tentang semua mimpi yang dialami oleh Michael. Apakah itu benar? Muncul sebuah kenangan lama antara Michael dan Lucy. Kenangan lama antara sepasang kekasih ini merupakan kunci utama agar Michael bisa bebas dari The Village. Bisa dibilang satu-satunya kenangan yang tersisa dalam benak saat ini adalah percakapannya dengan Lucy. Di malam hari, 6 bertemu dengan 1112 di sebuah bar. Putra pimpinan The Village itu memberitahunya kalau 313 dikirim ke terowongan untuk diobati mentalnya. 6 meminta bantuan kepada 1112 agar remaja itu mau membantu dirinya untuk dimasukkan secara diam-diam ke terowongan tersebut. 6 didandani bak pasien penderita gangguan jiwa. Cara tersebut terbilang berhasil. Michael akhirnya bertemu dengan 313 di dalam terowongan dan bergegas membawanya pergi dari sana. Tiba-tiba I'm fit with the stuff. di The Village, 6 bangun dan terdengar suara seorang wanita di TV yang mengumumkan sudah waktunya bagimu untuk dijodohkan dengan seorang wanita. Ya, cara ini yang dilakukan The Village untuk menambah populasi. Michael juga menemukan kartu layanan perjodohan, kemudian dibawa ke 313. Wanita itu menjelaskan bagaimana regulasi pernikahan yang berlaku di The Village. Singkat cerita, Michael pergi ke acara perjodohan tersebut di sebuah restoran. Dia bertemu dengan wanita buta bernama 415 yang wajahnya sangat mirip dengan Lucy. Setelah perkenalan singkat, Michael membawa 415 ke rumahnya dan bersikeras mengatakan kalau mereka sebelumnya pernah bertemu. Michael yakin betul bahwa wanita tersebut adalah Lucy. Karena tidak ingin larut dan terbuai dalam suasana, 415 pergi meninggalkan Michael. Sebagaimana yang ditampilkan sebelumnya, ibunda dari 1112 terus dicekoki obat oleh dua. Karena penasaran, 1112 membawa obat tersebut ke 313. Lelaki remaja itu ingin 313 meneliti lebih lanjut apa isi kandungan obat tersebut. Kemudian 1112 bertanya kepada 313 apakah 6 adalah orang gila. Sebagai teman karib, 313 menegaskan bahwa 6 bukanlah orang gila. Tak lama setelah itu, 147 menunjukkan kepada 6 dan 313 tentang lubang besar yang ada di halaman rumahnya. Ketika dirinya sedang menelepon petugas untuk melaporkan soal lubang tersebut, putrinya yang masih balita tengah asyik bermain di halaman dan
Di tengah malam, 313 menyuntikkan cairan bening ke 6 dan 415 di bawah pengawasan 2. Keesokan harinya, 6 mengunjungi 415 di rumahnya. Ada rencana acara pernikahan antara keduanya. Sementara itu, 313 bertemu dengan 1112 dan memberitahunya kandungan dari obat yang tempo hari minta diteliti. Pertama adalah obat penenang, yang kedua adalah obat halusinogen, dan yang ketiga masih belum diketahui apa isi kandungannya. Singkat cerita, tibalah pada hari bahagia pernikahan 415 dengan 6. Tiba-tiba 313 muncul di sana dan mengatakan rasa cinta 6 kepada 415 tidak akan bertahan lama. Sebagai informasi, rasa cinta di The Village semuanya adalah hasil rekayasa genetik, bukan tumbuh secara alami. Tiba-tiba 313 dan 6 tampil mesra di hadapan 415 dan 2 yang baru saja tiba di sana. Karena kesal, 415 berlari ke arah bukit dan 6 mengejarnya. Michael terus-menerus memanggil nama Lucy yang akhirnya 415 mengakui bahwa dirinya memang Lucy. Dia sengaja berpura-pura buta agar Michael tidak curiga bahwa dirinya memang benar wanita dari masa lalunya. Sebenarnya 415 sengaja dikirim ke The Village oleh 2 untuk menghancurkan hati dan mental 6. Tapi untungnya perasaan Michael terhadap Lucy sudah tidak sebesar dulu. Kini satu-satunya yang menjadi fokus terbesar adalah bagaimana cara keluar dari The Village. We'll come back to this. Setelah kejadian tersebut, 6 datang mengunjungi 147 yang sedang bimbang mau lompat ke dalam lubang atau tidak untuk mencari putrinya. Tiba-tiba malah justru 415 muncul dari belakang dan melompat ke dalam lubang tersebut. Dalam ingatannya, Michael pergi keluar untuk membeli sarapan dan pada saat dirinya kembali, ia menyaksikan apartemennya meledak. Michael berlari ke dalam gudang apartemen, namun petugas damkar tidak mengizinkannya masuk. Lucy meninggalkan pesan di teleponnya, menjauhlah dari Sumakor. Sebagai informasi, Sumakor adalah nama perusahaan tempat Michael bekerja. Sepertinya semua karyawan di sana sudah dikontrak seumur hidup. Tidak ada yang boleh keluar dari Sumakor. Di The Village, 6 pergi ke rumah 2 dan berteriak menuduh 2 membunuh 415 dan bersumpah akan membalas dendam. Tidak jauh dari sana, ada sesosok pria yang sangat mirip dengan Michael. Pria tersebut seperti sedang mengawasi Michael. Malam harinya, 2 pergi ke bar untuk menemui 1112. Remaja itu menyebut ayahnya adalah seorang pembohong dan mendesak untuk diberitahu di manakah lokasi The Village yang sebenarnya berada. 2 mengatakan kalau The Village ada di dalam pikiran ibunya, M2. Kemudian 2 memberikan kunci lemari obat kepada 1112. Di tempat lain, 313 sedang bermimpi tentang seorang gadis dengan kotak di atas kepalanya. Saat dia bangun, rupanya 6 ada di sana dan menciumnya. 313 merasa heran dengan kejadian tersebut, ditambah lagi mimpi buruk yang dialami terus menghantui. Keesokan paginya, 6 pergi ke klinik dan menemui 313. Dia meminta bantuan untuk mencari keberadaan 415. 313 marah sekaligus merasa aneh. Mengapa kemarin 6 tidak mencemaskan keberadaan 415? Tapi 6 berdalih kalau dirinya tadi malam tidak ke rumah 313. Tak mau mendengarkan penjelasan lebih lanjut, 313 langsung mengusir 6 keluar dari klinik. 6 pulang ke apartemennya dan menemukan tempat tinggal tersebut berantakan dan ada sebuah nota dari toko. Selain itu, di cermin ada tulisan "I'll be seeing you". Selanjutnya, 6 pergi ke toko dan bertanya ke penjaga toko soal nota belanja yang ditemukan di apartemennya. Sambil ragu-ragu, penjaga toko menjawab, itu nota pembelian pisau. Kemudian 6 bertemu 147 membahas soal nota tersebut dan tiba-tiba
Beberapa saat kemudian, pengawal 2 memukuli 6 karena mencoba masuk ke dalam rumah. Kebetulan, 2 keluar dari rumahnya karena hendak pergi ke suatu tempat. 6 yang melihatnya menceritakan hal yang baru saja ia alami tentang sosok orang yang mirip dengannya. Sekaligus, 6 memperingatkan 2 kalau 6 palsu akan membunuh 2. 2 terlihat santai saja menanggapi cerita tersebut. Setelah itu, 2 pergi berjalan kaki di tengah kota. Ia melepaskan jas dan bersantai di bangku kota. Sebuah informasi tersiar kalau di The Village saat ini ada peniru identitas, jadi siapapun yang melihatnya wajib lapor. 2 datang ke sebuah toko untuk membeli rokok, padahal di The Village, rokok sangat dilarang untuk dikonsumsi. 2 menikmati rokok dengan si penjaga toko, sepertinya ini adalah 2 versi palsu, bukan yang asli. Tak lama setelah ia pergi, si penjaga toko langsung menghubungi klinik, sementara itu M2 bangun dari tidur panjangnya dan menikmati makan siang bersama 1112. Dalam obrolan mereka, M2 mengatakan kepada 1112 untuk memastikan The Village memiliki semua yang mereka butuhkan. Adegan berpindah ke 6 alias Michael yang bertemu dengan 313. Ada dugaan mungkin akibat suntikan beberapa hari yang lalu telah membelah 6 menjadi 2 bagian. 313 yang masih marah mengabaikan ucapan 6 dan pergi meninggalkannya. Setelah itu, 2 palsu atau An2 bertemu dengan 313 dan mengatakan dia akan kembali membawanya ke tempat lain di luar The Village. Kemudian 313 kembali ke rumahnya dan melihat 6 datang ke sana dan menghiburnya. Dari jendela kamar, 313 melihat ada 6 lain di luar sana. 313 langsung keluar mengejar 6 hingga dirinya sampai ke padang pasir. Di tempat lain, M2 menjelaskan kepada putranya kalau orang-orang yang lahir di The Village tidak akan bisa pergi kemana-mana karena mereka terbentuk dari satu sisi saja, bukan 2 sisi. Sebagai contoh, agar mudah dipahami, Michael ada 2 dan hidup di 2 sisi. Sisi pertama Michael yang ada di New York, sementara sisi lainnya adalah 6 yang hidup di The Village. Mereka berdua bisa saling bertukar atau berpindah kehidupan, berbeda dengan 1112 yang hanya punya satu sisi kehidupan. Karena kesal mendengar penjelasan sang ibu, ia pergi ke padang pasir dan membuang kunci lemari obat. Kembali ke The Village, 6 versi lain menanyakan kepada 1112 di mana ayahnya saat ini. Karena 1112 sangat membenci ayahnya, ia pun memberitahu 6 palsu atau 2x6 di mana posisi 2 saat ini. Tak lama setelah itu, 1112 kembali ke padang pasir dan mengambil kunci lemari obat. Kemudian ia membantu M2 tidur seperti biasanya. Di gereja kota, 2x6 menemukan An2. An2 menjelaskan mengapa dia menciptakan The Village. Alasannya adalah dia menginginkan sebuah awalan yang baru dari sikap apatis kekejaman dunia nyata. 2x6 bersiap untuk membunuh An2, namun 6 datang dalam bentuk yang tidak nyata, melarang 2x6 untuk membunuhnya. 6 tidak ingin sifat jahat dan pendendam meracuni 2x6. 2x6 seolah bertarung dengan pikiran dan nafsunya sendiri. Akhirnya An2 dibebaskan dan dia kembali menjadi 2, sedangkan 2x6 menjadi 6. 2 kembali ke rumahnya, para penjaga segera menangkap pria tua itu. 1112 mengatakan kalau ini adalah 2 yang asli, sedangkan 2 mengklaim kalau penjaga toko adalah peniru dan ia pun diseret ke klinik. Di padang pasir, 313 menemukan sebuah pintu kaca dengan tulisan Sumakor. Wanita cantik itu masuk ke dalam dan mengikuti koridor yang panjang. Entah takut atau cemas, ia kembali lagi ke gurun pasir dengan merahasiakan apa yang sudah dilihatnya. Di dunia nyata, Michael dan petugas pergi ke sebuah ruangan yang dimana tempat tersebut banyak sekali monitor dengan tampilan profil warga The Village. Michael mengenali mereka semua sebagai subjek karyanya. Ketika dia menonton video peringatan dari Lucy soal promosi jabatan, ia menyadari kalau semua orang yang ada di layar monitor ini sedang dibawa ke dalam proyek The Village. Ketika petugas pergi, Michael menyadari dirinya berada di dalam menara yang selama ini terlihat dari gurun pasir. Selain itu, dia melihat 6 sedang berada di The Village.
Di kehidupan nyata di dalam gedung kantor Sumakor, wanita yang dulu mengedipkan mata ke Michael memberitahu dirinya kalau driver sedang menunggu di bawah hendak membawa dirinya bertemu Curtis. Sementara itu di The Village, rumah-rumah sedang dibangun menyambut para penghuni baru. Kondisi Enam saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dia menderita sakit batuk disertai pusing. Enam mendapat panggilan ke klinik untuk melakukan tes darah. Rupanya umur Enam di The Village sudah tidak lama lagi. Dia sudah mendapat sertifikat kematian. Singkat cerita, Enam menemui 1112 dan mengajaknya untuk pergi dari The Village. Namun 1112 menolaknya. Dia mengatakan bahwa The Village adalah tempat tinggal abadi bagi dirinya. Di New York, 147 ternyata adalah sopir Michael. Aneh tapi nyata, profesi 147 sama saja seperti The Village. Michael dibawa untuk menemui Curtis dan Helen yang merupakan 2 dan M2 dalam wujud asli. Setibanya di sana, Curtis menjelaskan, The Village adalah eksperimen yang terjadi dalam sebuah pikiran. Semua orang yang dalam kehidupan nyatanya merasa hancur akan bisa hidup lebih baik dan damai di The Village. Di The Village, 1112 masuk ke kamar M2 dan mulai melakukan aksi gila. Sementara itu, 2 mengolok Enam yang sedang sekarat di klinik. 313 mendengar ucapan tersebut dari jauh. Ketika 2 kembali ke rumahnya, dia melihat M2 mati dan 1112 hilang tak tahu kemana. 2 segera mengerahkan anak buahnya untuk mencari 1112. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat putra tercintanya dalam keadaan Singkat cerita, 313 bertemu dengan 2. Wanita cantik itu membujuk 2 agar Enam bisa tetap tinggal di The Village bagaimanapun caranya. Lalu Enam dibawa ke klinik. Tokoh utama kita mendapatkan penglihatan kalau dirinya saat ini sedang terjebak dalam sebuah koridor. 2 menjelaskan hal yang dilihat oleh Enam itu hanya sebuah bentuk dari rasa takut yang dimilikinya. Beberapa waktu kemudian, warga berkumpul untuk pemakaman 1112. Enam hadir dalam keadaan sudah sehat walafiat. Para warga mulai panik ketika tahu kalau selama ini mereka semua adalah tahanan. Seorang anak melempar batu ke kepala 2. 2 menyatakan, semua jawaban dari misteri ini hanya Enam lah yang tahu. 147 mengatakan hal serupa. Sebelumnya, 147 dan 2 sudah bekerja sama untuk mengatakan hal yang sama. Jadi skenario dibuat seolah-olah Enam lah yang punya jawaban atas semua polemik ini. Sebagai penjelasan, kehidupan di The Village akan segera berakhir seiring dengan hilangnya nyawa M2. M2 dalam kehidupan nyatanya adalah seorang biokimia. Semua yang terjadi di The Village adalah buah dari halusinasi atau mimpi darinya. Jalan satu-satunya agar situasi kembali seperti semula, harus ada yang menggantikan posisi M2, menenggak pil dan bermimpi merekayasa kehidupan indah seperti The Village sebelumnya. Di dunia nyata, Curtis membawa Michael pergi ke gereja. Di sana ada 313, sungguh kasihan. Dalam kehidupan nyata, 313 adalah seorang penderita gangguan jiwa. Satu-satunya kehidupan warasnya yang tetap hidup ada di The Village. Kembali ke The Village, Enam siap meminum pil yang diberikan oleh 2, namun 313 mengambilnya lebih dulu dan memasukkannya ke dalam mulut. Setelah itu, 2 menggigit granat dan mengatakan kalau The Village diwariskan ke tangan Enam. Di New York, Curtis menemukan Helen dalam keadaan sudah sehat. Di gedung Sumakor, Michael duduk menjabat sebagai CEO perusahaan yang baru menggantikan Curtis. Di gurun The Village, tampak Enam dan 313 mengawasi desa ciptaannya dan mengakui bahwa kehidupan di sana jauh lebih indah daripada kehidupan nyata. Tampaknya, posisi M2 sebagai pemimpi saat ini digantikan oleh Enam dan 313.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas, bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!